Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di benua Yunmei? Ras manusia menghancurkan keluarga teratas di kota. Segalanya benar-benar musnah. Ini dilakukan di depan begitu banyak ras surgawi, dan dilakukan dengan kekuatan yang menghancurkan. Keberadaan biksu manusia seperti itu membawa mereka jauh lebih mengejutkan daripada kehancuran keluarga Sinan. Kembali dan lapor ke Patriark. Pergi, kota kuno Ches akan berubah. Banyak mata-mata segera bergegas kembali ke keluarga tersebut. Dan para pembudidaya surgawi itu juga segera pergi. Tak satu pun dari mereka ingin tinggal di sini dan menjadi tujuan Fang Yu selanjutnya. Setelah beberapa saat, lingkungan sekitar rumah tuan kota dikosongkan. Di rumah tuan kota, hanya beberapa penjaga rumah tuan kota yang tersisa, serta Fang Yu dan Zhong Huangdao. Bersihkan medan perang, Fang Yu berkata pada Zhong Huangdao. Petik 2 titik titik titik. Ya, jawab Zhong Huangdao. Titik titik titik. Fang Yu duduk sendirian di sebuah bangunan di bagian terdalam rumah tuan kota. Dikatakan sebagai ruang belajar penguasa kota. Di sini, Fang Yu duduk, memegang pedang giok putih di tangannya. Saat ini, dia bisa yakin bahwa pedang Dewa Giok Putih ini bukanlah benda fana. Dan kemungkinan besar, itu adalah produk dari semacam keberadaan yang sangat ajaib. Menyerap ki darah, dan terus meningkatkan ki pedang seseorang. Itu seharusnya tidak disebut Excalibur Giok Putih, itu harus disebut Excalibur yang haus darah. Fang Yu menatap pedang giok putih itu, matanya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia berdiri dan melihat keluar ambang jendela. Dia telah melakukannya hari ini untuk menghancurkan keluarga Sinan, dan itu masih terlihat jelas. Kalau begitu terus lakukan saja. Pertama-tama kendalikan seluruh kota kuno Ches. Jika ras surgawi yang sombong ini tidak mau menundukkan kepala, mereka semua akan dimusnahkan. Saat itu, Zhong Huangdao datang ke kamar. Kamu datang tepat. Katakan padaku, siapakah keluarga tingkat atas lainnya di kota kuno Datong? Fang Yu berbalik dan bertanya, setingkat dengan keluarga Sinan. Ada dua keluarga yang lebih kuat dari keluarga Sinan, keluarga Tianwu dan keluarga Tu Timur. Zhong Huangdao menjawab, kedua keluarga ini diakui sebagai yang terkuat di kota kuno Datong. Nah, di mana posisi mereka? Beritahu saya, kata Fang Yu. Kamu ingin, wajah Zhong Huangdao sedikit berubah. Setelah ayahmu bergegas kembali, dia menemukan bahwa seluruh kota bukan lagi miliknya, menurutmu dia akan terlihat seperti apa? Fang Yu tersenyum. Petik 2 titik 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 petik 2. Zhong Huangdao tidak bisa berkata apa-apa. Titik titik titik. Apa yang terjadi di istana tuan kota difermentasi dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyebar. Kota kuno Datong sangat besar, namun beritanya segera menyebar ke seluruh kota dan menyebar ke kota-kota kecil lainnya di daerah tersebut. Seorang biksu manusia bernama Fang Yu memusnahkan keluarga Sinan di rumah tuan kota. Sinan Qianli yang terkenal, termasuk Sinan Xin favoritnya, semuanya telah terbunuh, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Begitu berita ini keluar, seluruh kota terkejut. Berita seperti itu, dimanapun di benua Yunyu, akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ras manusia, itulah ras manusia kelas 10. Sayang sekali jika dihancurkan oleh umat manusia. Namun kejadian ini terjadi pada keluarga Sinan di kota kuno Datong. Di bagian utara kota kuno Datong, pertemuan darurat diadakan di rumah setiap keluarga. Mereka ingin berdiskusi bagaimana menghadapi Fang Yu umat manusia ini. Keluarga Sinan sedang down, mungkin mereka yang berikutnya. Di anak tangga tertinggi di utara, hanya ada dua keluarga. Keluarga Tianwu, Tujia Timur. Kedua keluarga ini adalah dua keluarga pertama yang tak terbantahkan di kota kuno Datong. Belum ada kesimpulan akhir siapa yang pertama, dan siapa yang kedua, karena tidak ada keberadaan Sinan Xin di dua keluarga besar ini, reputasi mereka di kota kuno Datong tidak sekeras keluarga Sinan. Hanya saja tidak ada yang berani meremehkan kedua keluarga ini. Tahukah Anda, alasan kenapa mereka bisa membangun rumah mewah di level tertinggi justru karena kekuatan mereka. Setidaknya, kekuatan mereka secara keseluruhan lebih kuat dari keluarga Sinan saat ini. Pada saat ini, dua anggota paling inti dari dua keluarga yang tampaknya bersaing, keluarga Tianwu dan Tujia Timur, sedang berkumpul. Ada 15 anggota keluarga Tianwu dan 15 anggota Tujia Timur. Mereka semua adalah keturunan langsung. Kedua leluhur, Tian Wuyuan dan Dong Tudao Sheng, sedang duduk di kedua sisi lobi, wajah mereka sangat serius. Tidak ada waktu untuk menunda.
Saya telah memberitahu Zhong Tianjiao tentang masalah ini, dan dia harus terus melaporkan masalah ini kepada dinasti Genji. Dongtu Daosheng berpakaian abu-abu, wajahnya putih dan dia terlihat sangat anggun. Air yang jauh tidak bisa menyelamatkan api yang dekat. Yang harus saya pertimbangkan sekarang adalah bagaimana menghadapi Fang Yu jika umat manusia ini terus mendapat masalah. Tian Wuyuan memiliki janggut, wajah kasar, dan mantel bulu. Ras manusia ini dapat dengan mudah membunuh Sinan Qianli, menunjukkan bahwa kekuatannya, mungkin di atas Belun Immortal, mungkin, bumi abadi, atau bahkan abadi surgawi. Dongtu Daosheng berkata dengan sungguh-sungguh. Surga, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tian Wuyuan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, jika umat manusia ini benar-benar memiliki kekuatan dewa, dia seharusnya tidak menunjukkan keunggulannya sampai sekarang. Bagaimana kamu memastikan apakah dia berasal dari tempat lain? Dongtu Daosheng menyipitkan matanya dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Tian Wuyuan berubah. Mereka semua telah mendengar bahwa beberapa pembudidaya datang dari dunia luar, dan tingkat budidaya mereka sangat tinggi, dan negeri dongeng surgawi bukanlah hal yang mustahil. Jika dia benar-benar abadi, bagaimana tanggapanku? Sama sekali tidak ada cara untuk menghadapinya. Aku hanya bisa meminta bantuan dinasti. Tian Wuyuan berkata dengan ekspresi jelek. Itu hanya tebakan, nafas yang dia keluarkan saat ini, tidak terasa seperti dewa yang dikatakan Dongtu Daosheng. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Sejak Fang Yu ini dimulai, dia tidak akan melepaskannya, dia pasti akan terus ingin menghancurkan dua keluarga besar kita. Di belakang Dongtu Daosheng, seorang anggota keluarga yang lebih muda bertanya. Dongtu Daosheng melirik anggota ini dan berkata, mengapa menjadi sangat bingung, semuanya memiliki ruang untuk bermanuver, hanya perlu memikirkan beberapa hal. Apakah Anda memiliki cara yang baik? Tian Wuyuan bertanya, karena Song Huangdao, rumah tuan kota, masih hidup, itu berarti. Saya juga bisa menukar nyawa dengan cara yang sama. Dongtu Daosheng berkata dengan lembut. Boom! Tian Wuyuan tiba-tiba berdiri, wajahnya membiru, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu, kita akan menyerah sebelum kita bertarung. Dia hanyalah ras manusia, orang yang rendah hati. Bagaimana kita bisa menyerah dan menyerah begitu saja? Jangan terlalu tidak sabar, aku belum selesai bicara. Dongtu Daosheng melanjutkan, ekspresi Tian Wuyuan berubah, dan dia duduk lagi. Untuk sementara aku bisa mengakui kekalahan, sebagai imbalan atas waktu, dan menunggu dukungan dari dinasti. Dongtu Daosheng berkata, jika kamu bahkan tidak bisa menundukkan kepalamu untuk sementara, maka kamu dapat menghadapi Fang Yu secara langsung. Aku tidak menurutku tidak, kami adalah lawannya, aku. Wajah Tian Wuyuan sangat jelek, dan dia tidak bisa membuat pilihan untuk sementara waktu. Dia berkata, dengan sangat baik, menyerahlah. Atau, lawan saja aku secara langsung. Kamu hanya punya dua cara untuk pergi. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar di lobi. Wajah anggota dua keluarga besar itu berubah drastis. Mereka segera melihat ke arah sumber suara. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan muncul di gerbang yang sebelumnya kosong. Itu adalah Fang Yu. Maaf, lupa mengetuk pintu. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Melihat Fang Yu muncul begitu saja di depan mereka, anggota dari dua keluarga besar, Tian Wuyuan dan Dongtu Daosheng, terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Kedua tuan itu buru-buru berdiri dan menatap Fang Yu bersama-sama, wajah mereka penuh kewaspadaan, tidak mampu mempertahankan ketenangan mereka. Fang Yu, yang sedang bepergian, memberikan tekanan yang luar biasa kepada mereka. Bagaimanapun, ini hanyalah keberadaan keluarga Sinan yang baru saja dimusnahkan dengan kekuatannya sendiri. Fang Yu perlahan masuk dari pintu dan berjalan menuju banyak anggota dari dua keluarga besar. Anggota kelompok keluarga ini menjadi pucat karena ketakutan dan mengepalkan tangan. Mereka sangat gugup, putus asa. Fang Yu berhenti tiba-tiba. Tian Wuyuan dan Dongtu Daosheng saling memandang, kaget dan gelisah di mata mereka. Lanjutkan berdiskusi. Kamu bisa memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada. Fang Yu memandang kedua keluarga besar ini dan tersenyum. Wajah Tian Wuyuan sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kenapa kamu masuk ke tempat ini? Sebenarnya, yang ingin dia tanyakan adalah bagaimana Fang Yu masuk ke tempat ini. Ini adalah aula dalam keluarga Tianwu, dengan lapisan penjaga dan penghalang di luar,
dan orang luar masuk seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Namun, Fang Yu telah berjalan di depan mereka. Jika mereka tidak memanifestasikan diri mereka sendiri, mereka tetap tidak tahu apa-apa. Perasaan ketidaktahuan akan potensi bahaya ini membuatnya merasa terpana dan punggungnya terasa dingin. Terutama pada saat ini, ekspresi Fang Yu sangat acuh tak acuh, dengan penampilan santai dan puas. Kenapa mendobrak? Tentu saja aku ingin bicara denganmu. Fang Yu mengangkat alisnya dan menjawab. Apa yang ingin Anda bicarakan? Dongtu Daosheng di samping menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan bertanya dengan wajah serius. Pada saat ini, anggota inti dari dua keluarga besar semuanya memandang Fang Yu dengan mata gugup. Mereka semua takut dengan serangan mendadak Fang Yu. Sederhana sekali. Aku benci masalah. Aku memusnahkan keluarga Sinan di istana Tuan Kota. Benar-benar tidak berdaya. Tapi sekarang setelah ini dilakukan, pasti akan menimbulkan serangkaian masalah, seperti kalian berdua keluarga, serta kekuatan keluarga besar dan kecil lainnya di kota. Fang Yu berkata dengan tenang, jadi, yang harus aku lakukan hanyalah membunuh ayam dan monyet. Mata Dongtu Daosheng basah kuyup. Tian Wuyuan di samping tampak jelek. Mereka mengerti arti kata-kata Fang Yu. Jadi, seperti yang kubilang tadi, kamu hanya punya dua pilihan, menyerah atau lakukan saja. Fang Yu menyipitkan mata, matanya berkilau dengan cahaya dingin. Sekarang, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Pilihan apa yang harus diambil, Anda yang memutuskan sendiri. Setelah berbicara, dia mundur selangkah. Pada saat ini, rasa penindasan menurun drastis. Dongtu Daosheng, Tian Wuyuan, dan anggota keluarga lainnya menghela nafas lega. Saat ini, mereka memang sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapi Fang Yu di depan mereka. Menyerah. Apakah kamu benar-benar ingin menyerah? Menghadapi umat manusia, tiba-tiba menyerah. Ras manusia adalah ras yang hanya layak menjadi budak. Menyerah kepada mereka sama saja dengan merusak reputasi seluruh keluarga dan mempermalukan leluhur. Tian Wuyuan mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu, matanya perlahan menjadi waspada. Dia tidak menyukai postur ini sekarang. Awalnya, klan surgawi mereka seharusnya meremehkan Fang Yu. Ras manusia, bisakah ia benar-benar membalikkan langit? Tian Wuyuan tidak mempercayainya. Namun sedetik berikutnya, Fang Yu yang mundur selangkah tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Cahaya putih mekar di tangannya. Pedang panjang muncul di tangannya. Excalibur giok putih. Bila pedang Dewa Giok Putih melepaskan semburan energi pedang yang haus darah, dan segera menyelimuti seluruh aula. Banyak ras surgawi yang hadir dapat merasakan kengerian aura pedang ini. Mereka hanya bersantai, dan segera menutup telepon. Retakan, Fang Yu memegang pedang giok putih di tangan kanannya dan memasukkannya ke tanah. Ledakan, ada banyak fragmentasi di lapangan. Ledakan ini membuat banyak anggota keluarga, termasuk Tian Wuyuan, gemetar. Adegan ini terlihat sedikit lucu, namun mencerminkan kepanikan dan kecemasan batin mereka. Baiklah, kalian pikirkanlah, aku akan menunggu pilihanmu di sini. Fang Yu berkata dengan gagang pedang di tangannya. Dongtu Daosheng dan Tian Wuyuan melihat White Jade Excalibur milik Fang Yu, dan hati mereka bergetar. Mereka mengetahui kekuatan pedang ini. Sinan Qianli, dipotong menjadi dua bagian oleh pedang ini, benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Maaf, aku tidak terlalu sabar, kata Fang Yu lagi. Atas nama keluarga Tujia Timur, akui kekalahan. Pada saat ini, Dongtu Daosheng menarik napas dalam-dalam, maju selangkah, menundukkan kepala, mengepalkan kedua tangan, dan memberi hormat pada Fang Yu. Langkah ini mengubah wajah banyak anggota keluarga di sekitarnya, termasuk Tian Wuyuan. Dia baru saja berpikir untuk bertarung sampai mati dengan Fang Yu. Tapi setelah benar-benar merasakan nafas pedang ini, dia tidak bisa merentangkannya lagi. Kekuatan pedang ini memang menakutkan. Tindakan Dongtu Daosheng langsung membuat anggota keluarga mendukungnya. Mereka tidak ragu-ragu, dan mengikuti Dongtu Daosheng untuk melakukan gerakan yang sama. Menyerah. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan musnah seperti keluarga Sinan. Bahkan jika Fang Yu adalah ras manusia, mereka harus menundukkan kepala. Fang Yu memandang Dongtu Daosheng, mengangguk, dan berkata, "Ya, karena kamu mengaku kalah, kamu harus menerima kontrak darah." Mendengar ini, mata Dongtu Daosheng sedikit bergerak-gerak. Akta darah.
Fang Yu bahkan memintanya untuk menerima kontrak darah. Bagi biksu manapun, kontrak darah adalah tanda yang paling menakutkan. Sekali Anda tinggal, berarti hidup Anda ada di tangan orang lain. Serahkan sepenuhnya kendali diri Anda kepada orang lain. Dan sekarang, orang yang memintanya untuk menerima kontrak darah, tetaplah ras manusia. Kejadian ini sendiri sungguh memalukan. Jantung Dong Tu Daosheng berdebar kencang dan napasnya menjadi cepat. Dia tidak melihat ke atas, matanya terus berubah, mempertimbangkan pro dan kontra. Ini adalah keputusan yang sangat sulit. Di belakangnya, anggota inti keluarga Tujia Timur juga menatap patriark mereka dengan gugup. Bagaimana? Aku tidak mau menerima kontrak darah. Kalau begitu aku hanya bisa melakukannya. Fang Yu berkata, seolah dia hendak menghunus pedangnya. Jangan. Dong Tu Daosheng mengangkat kepalanya, matanya memerah, dan napasnya terasa berat. Kami bersedia menerima kontrak darah. Dong Tu Daosheng berbicara dengan suara kering. Mendengar ini, ekspresi samping Tian Wuyuan berubah, dan dia memandang Dong Tu Daosheng dengan tidak percaya. Patriark Dong Tu, apakah kamu mencoba untuk benar-benar kehilangan martabat Tujia Timur? Beraninya kamu menerima kontrak darah ras manusia. Kamu menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Tian Wuyuan tampak jelek dan lancip. Kata Dong Tu Daosheng. Dia awalnya mengira Dong Tu Daosheng tidak dapat menerima permintaan kontrak darah, dan ingin menolak. Dengan cara ini, dia dan Dong Tu Daosheng bergabung, belum lagi mengalahkan Fang Yu, setidaknya dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri dari sini. Tapi saya tidak menyangka Dong Tu Daosheng bahkan bersedia menerima kontrak darah, bersedia menjadi budak di bawah tangan umat manusia. Benar, itu adalah budak. Seorang kultivator yang telah menerima kontrak darah, tidak peduli seberapa tinggi status aslinya, di depan pengontrol kontrak darah, itu bahkan lebih buruk daripada seekor anjing. Sejak zaman kuno, budaknya adalah manusia. Sekarang, biksu klan surgawi mereka ingin menjadi budak manusia. Tidak bisa menerimanya, setidaknya, Tian Wuyuan tidak bisa menerimanya. Dong Tu Daosheng, kamu melakukan ini, sungguh. Tian Wuyuan mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Dong Tu Daosheng, nadanya penuh amarah. Dong Tu Daosheng bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kenapa dia tidak tahu kalau ini sangat memalukan? Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, dia hanya bisa menundukkan kepala dan tidak punya pilihan. Kalau tidak, seluruh keluarga akan hancur. Fang Yu di depannya jauh lebih kuat daripada Blood Immortal. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Dao Tu Daosheng, kamu. Tian Wuyuan mengertakkan gigi dan ingin mengatakan sesuatu. Sepertinya kamu tidak mau mengaku kalah, dan tidak mau menerima kontrak darah. Fang Yu memandang Tian Wuyuan dan bertanya, terlalu banyak penipuan, terlalu menipu. Tentu saja saya tidak akan menerima kontrak darah. Saya berbeda dari tulang rawan Dong Tu Daosheng. Saya memiliki martabat, saya memiliki tulang belakang. Saya adalah generasi ke-76 keturunan keluarga Tianwu, dan saya mewakili dengan kemuliaan keluarga bela diri surgawi dan kemuliaan klan surgawi. Saya tidak akan pernah menerima kondisi seperti itu. Tian Wuyuan berteriak ke langit, dan nafas di tubuhnya mulai keluar. Memanggil, namun pada saat ini, tubuh dan pikiran Fang Yu tiba-tiba berkelebat dan menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di depan Tian Wuyuan. Aku pasti akan melawanmu sampai akhir. Tian Wuyuan masih berteriak. Bas! Semburan cahaya pedang menyala. Pedang giok putih jatuh tepat ke tanah di atas kepala Tian Wuyuan. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Suara Tian Wuyuan tiba-tiba berhenti, gerakan tubuhnya masih dipertahankan dengan kaku, tetapi matanya telah kehilangan cahaya. Garis lurus darah jatuh dari atas kepala hingga tubuhnya. Wow! Fang Yu mencabut pedangnya dan mundur selangkah. Ledakan, kepolosan yang kejam meledak, tubuh Tian Wuyuan meledak dari garis darah dan hancur seketika. Banglong, seluruh aula diledakkan dengan suara keras. Baik keluarga Tianwu maupun anggota Tujia Timur dibom. Dong Tu Daosheng melepaskan kekuatan abadi dalam jumlah besar untuk menghentikan ledakan energi pedang ini. Asap dan debu mengepul di seluruh aula bagian dalam. Sebentar lagi, asapnya akan menyebar. Fang Yu masih berdiri di tempatnya. Banyak anggota keluarga dari keluarga Tianwu membuka mata lebar-lebar, melihat ke tempat di mana Tian Wuyuan awalnya berada. Di sana, hanya ada satu lubang besar yang tersisa. Banyak darah berceceran di mana-mana, tapi Tian Wuyuan telah hilang sama sekali. Tubuhnya
nafasnya sudah tidak ada lagi. Patriark baru saja mati seperti itu. Patriark mereka yang paling terpercaya, Tian Wuyuan, pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian yang tumpul, membawa mereka menjadi eksistensi teratas di kota kuno Datong, mati begitu saja. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi dia dibombardir dan dibunuh. Dari sana menjadi tidak ada lagi, tepat di bawah pedang itu, dalam sekejap. Kalau tidak mau mengaku kalah, tidak mau mengaku kalah. Apa yang kamu teriakkan di sana? Berisik sekali. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Mendengar suara Fang Yu, klan surgawi yang hadir hanya merasa kaki mereka lemah. Terlalu kuat, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Nah, apakah ada orang yang tidak mau mengaku kalah atau menerima kontrak darah? Fang Yu bertanya sambil tersenyum, mengamati penonton. Di kota kuno Datong, setelah keluarga Sinan dimusnahkan sepenuhnya, segera ada berita hangat lainnya. Dua keluarga terkemuka, keluarga Tianwu, Tujia Timur, telah mengumumkan kekalahan mereka satu demi satu. Mereka memutuskan untuk terikat dengan ras manusia itu, Komandan Fang Yu. Mulai hari ini, dia akan sepenuhnya mematuhi semua perintah Fang Yu. Dan pernyataan ini diumumkan bersama oleh Dong Tu Daosheng, patriark keluarga Tujia Timur, dan Tian Wuzong, penerus keluarga Tianwu. Adapun mengapa keluarga Tianwu tidak diumumkan oleh patriark Tian Wuyuan. Dikabarkan bahwa Tian Wuyuan memutuskan untuk melawan dan dibunuh oleh Fang Yu. Singkatnya, setelah berita menyebar, seluruh kota kuno Datong, termasuk semua kota kecil dan menengah di wilayah kota kuno Datong, semuanya digoreng. Berita ini benar-benar menggemparkan. Keluarga Tianwu dan keluarga Dongtu benar-benar menempati peringkat keluarga pertama dan kedua di kota kuno Datong. Setelah kecelakaan keluarga Sinan, banyak keluarga yang memperhatikan kedua keluarga besar ini, ingin melihat bagaimana reaksi mereka dan apakah mereka akan bergabung untuk menghadapi Fang Yu umat manusia ini. Tapi tidak ada yang menyangka, mereka menunggu kabar seperti ini. Menyerah secara langsung dan terikat pada umat manusia. Bagi banyak ras surgawi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin dua keluarga besar bisa menjadi satu umat manusia? Fang Yu hanyalah ras manusia. Setelah berita itu tersiar, keluarga-keluarga di kota kuno Ches kembali memulai pertemuan darurat. Mereka sekarang, seperti semut di panci panas, mereka tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berbuat apa. Karena bagi mereka, situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi dalam mimpi mereka. Kota kuno Ches mereka sepenuhnya dikuasai oleh umat manusia. Bagaimana ini mungkin? Akibatnya, seluruh kota kuno Ches mengalami kekacauan. Pada saat terjadi kekacauan di luar, Fang Yu kembali ke rumah tuan kota. Dia sudah duduk di kursi tinggi di aula utama kota. Zhong Huangdao, Dong Tu Daosheng, dan Tian Wuzong semuanya berdiri di depannya. Sekarang, ketiga orang ini, termasuk anggota intinya, semuanya telah menerima kontrak darah. Dapat dikatakan bahwa Fang Yu tidak mengeluarkan banyak usaha untuk menguasai puncak kota kuno Datong. Mengontrol tingkat atas sama dengan mengendalikan seluruh kota kuno Ches. Lagi pula, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya. Ras surgawi adalah sekelompok manusia yang memiliki kebijaksanaan, tidak berbeda dengan ras manusia. Mereka semua takut mati. Selama Anda takut mati, Anda bisa mengendalikannya dengan baik. Saya membutuhkan peta lengkap dinasti Genji, kata Fang Yu. Zhong Huangdao mengangkat tangannya, cahaya menyala di tangannya, dan gulungan peta muncul. Fang Yu mengambil peta itu dan membacanya dengan cermat. Dari segi wilayah, kota kuno Datong terletak di bagian selatan dinasti Genji, dan terdapat lebih dari 200 di bagian selatan, hampir 300 kota dengan skala yang sama atau bahkan lebih besar. Sedangkan untuk timur, barat pada dasarnya sama dengan selatan. Di utara, lebih banyak kawasan perkotaan, dengan lebih dari 500 kawasan perkotaan yang cukup padat. Di tengah wilayah utara, ada kota besar lainnya yang ditandai dengan cahaya kemasan. Kerajaan, itu adalah kota kerajaan dinasti Genji. Tiga orang di aula memandang Fang Yu dengan ekspresi berbeda. Namun wajah keduanya terlihat putus asa, menerima kontrak darah dan dipaksa untuk menyatakan bahwa dia terikat dengan Fang Yu. Kejadian ini merupakan pukulan telak bagi reputasi dua keluarga besar mereka. Bahkan jika mereka dipaksa, bahkan jika mereka tidak punya pilihan, ini sudah cukup untuk menjadi tiang rasa malu. Bahkan jika Fang Yu benar-benar dibunuh oleh dinasti Genji di belakangnya,
sejarah mereka tidak dapat dihapuskan, dan mereka bahkan mungkin dikesampingkan dan menjadi bahan tertawaan dan bahan pengajaran negatif bagi kekuatan surgawi lainnya. Memikirkan kemungkinan ini, mereka merasa tercekik dan sangat tidak nyaman. Ayahmu harus bergegas kembali. Fang Yu memandang Zhong Huangdao dan bertanya. Zhong Huangdao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan menjawab, keluarga Sinan dihancurkan, dan keluarga Tianwu serta keluarga Tu Timur berturut-turut mengumumkan bahwa mereka terikat padamu. Ayahku tidak bodoh, dia pasti bisa menebak dari sini bahwa kekuatanmu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi ketika dia kembali. Saat ini, dia seharusnya melapor ke dinasti dan sedang menunggu dukungan. Melapor ke dinasti, saya melihat petanya sangat jauh. Fang Yu menyipitkan matanya, butuh waktu lama untuk menerima tanggapan, kan? Ya, jawab Zhong Huangdao. Itu dia. Fang Yu mengelus dagunya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ada keheningan di aula. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat peta. Ada banyak kota dengan warna berbeda di sekitar kota bagian utara kota. Kota apa saja yang mengelilingi Wangcheng? Fang Yu bertanya. Itu adalah kota berbenteng, yaitu kota yang didirikan oleh para pahlawan dinasti Genji. Mereka yang dapat membangun kota di sekitar kota kekaisaran adalah keluarga teratas di dinasti Genji. Semakin dekat keluarga tersebut dengan kota kekaisaran, maka semakin tinggi statusnya dan semakin kuat kekuatannya. Dongtu Daosheng menjelaskan, apakah dinasti Genji ditempatkan di seluruh benua Yunyu, apakah kekuatannya relatif besar? Fang Yu bertanya lagi, Zhong Huangdao, Dongtu Daosheng, Tianwu Zong mengangkat kepalanya. Ada kebingungan di matanya. Fang, yang mulia, benua Yunyu hampir tak terbatas, dan tidak ada yang tahu seberapa besarnya. Dongtu Daosheng berkata, dinasti Genji ditempatkan di benua Yunyu, mungkin hanya sebagian kecil saja. Fang Yu mengangguk. Sepertinya tebakannya sebelumnya tidak salah. Alam besar tempat dia berada sekarang mungkin hanya tempat seperti benua Yunyu. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi ini. Dinasti Genji, sepertinya tidak perlu tinggal di tempat kecil kota kuno Datong. Dengan informasinya, langsung menuju ke arah dinasti. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berpikir. Dalam menghadapi kekuatan absolut, mengumpulkan kekuatan sangatlah mudah. Namun, kekuatan pertempuran tertinggi di kota seperti kota kuno Datong sangat abadi, jadi bumi abadi, surga abadi, dibandingkan dengan dinasti Genji. Terutama para pembudidaya tingkat abadi surgawi. Mereka jarang terjadi di alam Suyuan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka hampir tidak pernah melihatnya. Oleh karena itu, Fang Yu masih menantikannya. Itu saja, ke utara, tujuannya adalah Wangcheng. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Di bagian utara dinasti Genji, ada sebuah kota besar sekitar 3.000 mil sebelah barat kota kerajaan. Tembok kota ini semuanya terbuat dari logam khusus yang bersinar dengan cahaya perak, yang sangat bersinar dari kejauhan. Di gerbang yang tampak seperti jembatan lengkung, 4 karakter besar terukir dengan mengesankan. Keluarga Sinan, ini adalah kota utama klan Sinan. Saat ini, di aula utama istana tuan kota di kota ini. Seorang pria berjubah emas pucat memunggungi beberapa anak buahnya di belakangnya, dan tidak berkata apa-apa. Tuan Zeng, Sinan Qianli adalah keturunan Anda yang paling menjanjikan. Anda masih berencana menunggu dia masuk ke negeri dongeng dan mengingat cabangnya. Sayang sekali, hal seperti ini terjadi. Yang satu terlihat lebih tua. Anak buahnya menundukkan kepala dan mendesah ringan. Sinan Zeng masih memunggungi mereka dan tidak berbicara. Menurut intelijen, pihak lain adalah ras manusia, dan saat ini mengendalikan istana tuan kota serta keluarga pertama dan kedua di kota itu. Pria berpenampilan muda lainnya berkata, tapi menurutku pria itu pada dasarnya adalah itu bukan ras manusia, tapi ras tertentu dari kelas 7. Dia berpura-pura menjadi dewasa, untuk tetap rendah hati dan membiarkan orang lain santaikan kewaspadaan mereka. Identitas umat manusia hanya akan membuatnya lebih terlihat. Balas bawahan lainnya, itu berbeda. Saya sedang berbicara tentang penyamaran identitas, yang bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Lagi pula, kita telah menandatangani begitu banyak perjanjian dan pembatasan pada kelompok etnis kelas 7. Tidak sesederhana itu bagi etnis lain, kelompok untuk menyerang. Mereka hanya bisa menyamarkan identitasmu, bawahan muda itu melanjutkan. Baiklah, diamlah dan biarkan Tuan Zeng berpikir. Orang tua itu menoleh, mengerutkan kening dan memarahi.
Kedua pria itu langsung diam dan menundukkan kepala. Saat ini, Sinan perlahan menoleh. Ada dua helai rambut putih di dahinya, yang sangat mencolok. Ada lebih dari selusin garis di kedua sisi pipinya. Wajahnya tampan, dan alis pedangnya sangat heroik. Saya sangat optimis tentang Sinan Qianli sebelumnya, tetapi jika dia benar-benar mati di tangan umat manusia, tidak ada yang disayangkan. Itu adalah akibat dari keterampilannya yang rendah dan kekuatannya yang terlalu lemah. Sinan Zeng berkata perlahan. Ketiga lelaki itu tidak berbicara. Hanya saja cabang tempat Sinan Qianli berada juga merupakan salah satu garis keturunan klan Sinan kita, musuh pemusnahan. Jika kita tidak membayarnya kembali, tidak ada yang bisa membayarnya kembali. Sinan berkata dengan ringan. Tuan Zeng, Zhong Tianjiao, penguasa kota kuno Datong, baru saja mengajukan permohonan penyelamatan dari dinasti, menjelaskan bahwa umat manusia mungkin adalah bumi abadi, atau bahkan surgawi. Kata bawahan yang lebih muda, jika itu adalah makhluk surgawi, kemungkinan besar itu bukan ras manusia, karena para dewa dalam ras manusia, bahkan mungkin tidak memiliki segelintir jumlahnya sekarang, semuanya terjebak di tempat itu, mustahil untuk keluar. Mungkin saja dia memasuki tempat ini dari dunia luar. Orang tua itu menjawab, bukankah hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Tianxian? Hah! Sinan tersenyum dingin dan berjalan ke depan dengan tangan di punggung. Dia sebaiknya menjadi abadi, jika tidak, dia akan mati dengan buruk, kata Sinan Zeng. Fang Yu tidak menjelaskan banyak hal kepada beberapa orang di kota kuno Datong. Bagaimanapun, dia telah menguasai kontrak darah dan dapat memerintahkan mereka melakukan apa saja kapan saja. Setelah mendapatkan petanya, dia meninggalkan kota kuno Datong dan menuju utara. Dia tahu mungkin dinasti Genji akan segera menginginkannya. Tapi keinginan tidak ada artinya baginya. Dia bisa menyamar, tidak terlihat, dan ada banyak cara untuk melarikan diri dari keinginan. Selain itu, ia tidak serta-merta harus menghindari apa yang diinginkannya. Cara melakukannya tergantung pada bagaimana situasi berkembang. Kota raja juga sangat jauh. Fang Yu mengeluarkan Xingyu dan dengan cepat terbang di udara. Seharusnya ada lawan di alam abadi surgawi dalam dinasti. Fang Yu berpikir dalam hati. Bagaimana dengan makhluk surgawi yang abadi? Itu tergantung pada alam spesifiknya. Li Huoyu tiba-tiba berkata, keabadian surgawi adalah alam besar, sesuai dengan seluruh alam abadi yang sebenarnya. Ada makhluk abadi virtual, makhluk abadi yang tumpul, dan makhluk abadi bumi di wilayah abadi yang sebenarnya. Di wilayah besar, ada Hedao Tianxian, Kaiyuan Tianxian, dan Tianxian pencerahan penuh. Kesenjangan antara ketiga alam ini, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Apakah benar-benar ada kesenjangan yang begitu besar? Fang Yu mengangkat alisnya, kamu bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Petik 2. Bukankah ini normal? Bisakah kamu menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kekuatan Star Devourer? Li Huoyu bertanya retoris. Fang Yu berpikir sejenak, benar-benar tidak ada cara yang baik untuk menggambarkannya. Singkatnya, Tianxian masih sangat kuat, apakah itu Hedao atau open source? Adapun Quan Wu, semuanya adalah keberadaan yang sangat istimewa. Li Huoyu berkata, apa yang istimewa? Fang Yu bertanya, setelah menemukannya, Anda secara alami akan mengetahuinya. Li jawab Huoyu, Xingyu berlari kencang ke utara. Dalam perjalanannya, lambat laun saya bisa merasakan bertambahnya larangan tersebut. Apalagi jika melewati beberapa kota akan memicu pembatasan tertentu dan merasakan rasa penindasan yang kuat. Rasa penindasan ini cukup kuat, dan dia ingin menekan Fang Yu ke tanah setiap saat. Apakah pembatasan ini ditinggalkan oleh dinasti Genji, atau sama untuk seluruh Yunyu? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir, jika seluruh benua Yunyu memiliki batasan ini, apakah itu? Petik 2. Menuju ke utara, Fang Yu telah memikirkan beberapa masalah. Wilayah seluruh dinasti Genji cukup luas, dan kelompok etnis utama di dinasti Genji adalah klan surgawi. Di benua Yunyu, klan surgawi tidak boleh terbatas pada kelompok dinasti Genji, dan harus tersebar di banyak wilayah. Klan surgawi hanyalah satu dari ribuan kelompok etnis, dan hanya kelompok etnis kelas 7. Menurut tren saat ini, di dalam kota kerajaan, Anda pasti bisa bertemu dengan para biksu di atas makhluk surgawi yang abadi. Jika ras surgawi memiliki makhluk surgawi, maka ras yang lebih tinggi itu, seperti ras setan merah, ras surgawi,
dan ras reinkarnasi yang disebutkan oleh Zhong Huangdao, bagaimana keadaan kekuatan tempur tertinggi dari kelompok ras ini. Kalau dipikir-pikir seperti ini, saya tahu bahwa kekuatan makhluk di benua Yunyu jauh lebih tinggi daripada tempat manapun sebelumnya. Hal ini membuat hati Fang Yu penuh dengan harapan. Desir-desir, Fang Yu bergegas maju menuju kota kerajaan. Di saat yang sama, apa yang terjadi di kota kuno Ches secara bertahap menyebar ke kota-kota besar lainnya. Semua kota bersiaga karena ini. Semua orang takut Fang Yu, ras manusia, tiba-tiba datang, menyebabkan mereka berakhir seperti kota kuno Datong. Kota ini, setelah melakukan perjalanan beberapa saat, perasaan spiritual Fang Yu menangkap situasi yang tidak normal. Matanya basah kuyup, dan kecepatan Xing Yuzu segera berkurang. Saat ini, dia berada di gurun. Tidak ada kota di sekitar sini, dan sepertinya tempat terpencil. Dari peta, gurun ini disebut Gurun Selatan Kuno. Dari segi luas, Gurun Selatan cukup luas, pada dasarnya menempati sepertiga wilayah bagian selatan dinasti Genji. Tentu saja gurun ini tidak memisahkan utara dan selatan. Berkeliling dari barat, Anda dapat menghindari gurun selatan dan gurun kuno, lalu mencapai barat, lalu pergi ke utara melalui barat. Dan Fang Yu harus melewati gurun kuno gurun selatan ini jika dia ingin pergi dari garis lurus ke kota raja. Begitu dia memasuki kawasan gurun kuno gurun selatan ini, Fang Yu merasakan nafas yang tidak dapat dijelaskan. Nafas ini sepertinya terpancar dari kedalaman gurun selatan kuno. Ini sangat halus dan sulit ditemukan. Tapi begitu dia menyadari keberadaan nafas ini, dia merasa sangat jernih. Namun, nafas apa sebenarnya ini masih belum diketahui secara pasti. Nafas macam apa ini? Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Kesadaran ilahinya telah menyebar jauh, tetapi yang bisa dia lihat adalah gurun tak berujung. Tidak ada nafas biksu yang ditemukan di gurun ini. Apakah tidak ada ras lain di gurun seluas ini? Fang Yu sedikit mengernyit dan menyingkirkan Xing Yuzhou. Kemudian, dia terus bergegas ke utara. Sumber nafas itu juga dari gurun bagian utara. Dia ingin melihat apa sumber nafas itu. Berjalan jauh, ketika dia mencapai titik kritis tertentu, dia tiba-tiba jatuh pada jarak tertentu di udara. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke udara, matanya sedikit basah. Pada saat itu, dia merasakan tekanan spiritual tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat, dan tekanan itu turun dari atas. Sebagai seorang beku normal, peningkatan tekanan spiritual yang tiba-tiba sudah cukup untuk menghancurkan daging. Bahkan Fang Yu secara paksa ditekan dalam jarak yang begitu jauh untuk menstabilkan. Tekanan spiritual di sini berbeda dengan batasan di luar. Ini jauh lebih kuat. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Saat ini, dia merasa seperti sedang ditekan oleh meteor raksasa, cukup berat. Apalagi tekanannya terus meningkat. Namun meski begitu, Fang Yu tidak ingin mendarat sampai akhir, melainkan terus terbang ke depan. Kecepatannya tetap sangat cepat, terus ke depan. Semakin jauh ke depan, semakin rendah medannya. Dilihat dari situasi yang dideteksi oleh indera spiritual, seluruh gurun kuno di gurun selatan menunjukkan bentuk pusaran air. Semakin terpencil, semakin tinggi medannya, dan semakin jauh ke tengah, semakin rendah medannya, dikelilingi tepian. Dengan cara ini, area paling tengah dari gurun adalah lokasi kuncinya, dan nafas harus datang dari lokasi itu. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, berpikir. Semakin melaju ke depan, medan semakin rendah. Fang Yu berhenti ketika dia melihat tembok kota muncul di depannya. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Meski kemiringan bagian belakangnya tidak tinggi, namun kemiringannya tampak seperti atap pelana karena jaraknya yang jauh. Dan di depan Fang Yu ada kota kuno. Seluruh gurun kuno gurun selatan seperti Tiankeng, dan kota kuno terletak di bagian terdalam dari Tiankeng. Tempat seperti itu, akankah ada kota sebesar itu? Dilihat dari tingkat kerusakan tembok kota, pasti sudah ada sejak lama. Debu menguning menutupi permukaan kota kuno ini. Hal ini membuat seluruh kota seakan terkubur di bawah pasir kuning. Bagaimanapun dilihat, tidak ada makhluk hidup di dalamnya, yang ada hanyalah reruntuhan. Namun sebaliknya, tembok kota sepertinya sudah ada sejak lama, namun tetap utuh, dan kerusakannya tidak parah. Fang Yu jatuh ke tanah dan berjalan perlahan di depan tembok kota. Ketinggian tembok kota setidaknya 300 meter. Fang Yu berdiri di depannya, tampak sangat kecil. Kota yang ada di tengah gurun pasir sangat besar,
dan gurun selatan kuno berada dalam wilayah dinasti Genji. Masuk akal, mustahil bagi dinasti Genji untuk tidak mengetahui keberadaan kota ini, kanan. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengambil foto itu. Peta itu mengerutkan kening, tetapi di peta, daerah ini hanya ditandai sebagai gurun kuno gurun selatan, tetapi tidak ada tanda kota ini. Apakah tidak diketahui, atau karena alasan lain? Fang Yu melirik ke kedua sisi. Dia tidak berada di dekat gerbang utama kota ini, dan ada tembok di satu arah di depannya. Bagaimanapun, sejak dia menemukan kota kuno misterius ini, dia harus masuk dan menjelajahi situasinya. Naik langsung dari sini, tidak perlu mencari gerbang kota. Fang Yu menendang kakinya dan melompat ke udara. Dibandingkan kota di luar, tembok kota ini memang jauh lebih tinggi. Fang Yu menahan tekanan yang mengerikan dan melompat lebih dari 100 meter di atas langit, hampir setengah dari tembok kota. Kemudian, tanpa sadar dia menendang kakinya ke arah tembok kota, mencoba menggunakan kekuatannya untuk bangkit kembali hingga dia berhasil melewati tembok kota. Tapi saat itulah kaki Fang Yu menyentuh dinding. Seluruh tembok kota tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Kemudian, kekuatan kuno dan menakutkan yang penuh dengan keagungan tak berujung meledak dari tembok kota. Bang Long, Fang Yu terlempar ratusan meter jauhnya oleh kekuatan yang sangat kuat ini, dan langsung menghantam gurun, meledakkan awan pasir. Boom! Di atas gurun, pasir dan debu mengepul. Fang Yu berdiri dari tanah yang retak dan menatap tubuhnya. Jubah peri bersinar dengan semburan cahaya dan menjadi jernih, dan hukum internalnya sangat jelas. Semburan kekuatan tiba-tiba dari tembok kota secara langsung mengaktifkan pertahanan diri dari pakaian peri. Fang Yu melompat sedikit dan kembali ke tanah. Melihat tembok kota yang tinggi dan tebal lagi, matanya menjadi berbeda. Tembok kota ini terlihat rusak karena cuaca di permukaan, dan sudah lama sekali, namun di dalamnya terdapat kekuatan yang begitu kuat. Terlebih lagi, Fang Yu hanya menyentuhnya dengan ringan dengan kakinya, yang memicu reaksi yang begitu kuat. Sebagai biksu lain, bahkan jika tulangnya tidak patah saat terkena pukulan tadi, dia pasti akan terluka parah, dan akan sulit untuk melintasi tembok kota ini bagaimanapun caranya. Kota kuno ini benar-benar membuat larangan yang begitu kuat. Bukankah ini berarti ada beberapa rahasia di dalamnya? Mungkin itu adalah warisan dari zaman dahulu. Memikirkan hal ini, Fang Yu menjadi lebih tertarik pada kota kuno ini, kota. Dia terbang ke depan lagi, mendekat ke bawah tembok kota. Karena aku tidak bisa menyentuhnya, maka aku akan terbang saja. Kamu tidak bisa menghentikanku, kan? Wow, Fang Yu melepaskan energi aslinya dan terbang menuju puncak tembok kota. Boom boom boom, semakin dekat Anda ke puncak tembok kota, semakin kuat tekanan spiritual Anda. Saat hendak mencapai puncak tembok kota, kekuatan tekanan spiritual pun mencapai puncaknya. Fang Yu merasa udara di sekitarnya dikosongkan, seolah-olah dalam ruang hampa, anggota tubuhnya dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Bagi beku manapun, pada saat seperti ini, ingin terus naik, hal itu tidak mungkin lagi. Tapi Fang Yu menyipitkan mata, menundukkan kepalanya, dan meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Bas, tanda bintang berujung 5 di punggung tangan kirinya bersinar dengan cahaya ungu terang. Ledakan, kekuatan Wan Dao tiba-tiba meledak ke arah bawah, melontarkan serangan balik yang kuat. Pada saat ini, Fang Yu menggunakan kemunduran ini untuk secara paksa mendaki jarak puluhan meter. Dia telah mencapai puncak tembok kota. Saat ini, Fang Yu melihat ke depan dan dapat melihat pemandangan luas di kota kuno. Berbagai bangunan dan jalan terlihat dengan sangat jelas. Dan di jalan, ada boom. Sebelum Fang Yu sempat melihat apa yang terjadi di jalan dengan jelas, dia sekali lagi merasakan kekuatan yang tidak masuk akal dan kuat datang dari depan. Tapi kali ini, dia sudah siap. Fang Yu melipat tangan di depannya, dan semburan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Ledakan. Dengan suara keras, dia dengan paksa menstabilkan sosoknya di udara, dan kemudian ingin terbang ke depan dan memasuki kota. Wow, tapi saat ini, cahaya putih muncul di depan matanya. Fang Yu segera merasakan tubuhnya lebih ringan. Bidang pandang di depannya berubah seketika. Tembok kota di depan Anda menjadi jauh. Dia berdiri 10 mil jauhnya dari tembok kota lagi. Hukum luar angkasa, sialan. Fang Yu mengutuk, sedikit kesal. Ledakan, dia melepaskan banyak kegilaan dan bergegas menuju tembok kota lagi. Setelah beberapa saat,
dia berhenti di depan tembok kota. Ide terbang langsung di atas tembok kota pun gagal. Kalau begitu, Fang Yu memandangi tembok kota yang berbintik-bintik dengan mata yang menakjubkan. Dia tidak tahu secara spesifik bahan tembok kota itu. Tapi itu jelas bukan batu biasa, itu pasti sangat kuat. Fang Yu mundur selangkah dengan kaki kirinya dan mengepalkan tangan kanannya. Om, saat tinju dikepalkan, tanda pedang salib emas di punggung tinju bersinar menyilaukan. Jika kamu tidak masuk akal, maka aku tidak masuk akal lagi, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Fang Yu tidak ragu-ragu, dan menghantam dinding di depannya dengan sebuah pukulan. Ledakan, saat tangan emas menyentuh dinding, dinding itu bersinar terang. Dua kekuatan dahsyat berbenturan di semua aspek antara batu api listrik ini. Boom-boom, dengan ledakan suara, tinju Fang Yu tegak ke depan, tanpa sedikit pun stagnasi. Dan permukaan tembok tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan dan kejam ini, dan terus-menerus hancur. Saat ini, bukan hanya lokasi yang langsung terkena tinju Fang Yu, tetapi seluruh tembok kota di depan Fang Yu, 300 meter dari atas ke bawah, dan ratusan meter dari kiri ke kanan, semuanya runtuh. Retakan rusak, boom, terdengar suara gemuruh, seperti jeritan tembok kota. Kekuatan yang dilepaskannya, sebelum dampak pukulan Fang Yu, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Ledakan, seluruh tembok kota runtuh total. Dampak pukulan Fang Yu terus bergerak maju, mengeluarkan selokan besar dari tanah di kota. Asapnya pecah dan puing-puing terciprat. Tinju Fang Yu terentang seperti nyala api emas yang menyala dengan kekuatan yang menakutkan. Dia menarik kembali tinjunya, dan masih ada kekuatan hukum di tinjunya. Ini bukan milik Fang Yu sendiri, tetapi hukum yang ada di dalam tembok di depannya. Kamu harus membiarkan aku melakukannya, kenapa repot-repot? Fang Yu memandang kota kosong di depan, melangkah maju, dan langsung masuk. Saat ini, masih ada debu dan puing-puing yang berterbangan di sekitarnya. Ada jenis di antara Anda yang mengirim saya untuk mencoba lagi, saya akan segera menghancurkan seluruh kota Anda, dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Fang Yu melangkah maju, matanya dingin. Entah itu larangan atau kemauan, dia tidak takut gelombang www.novelringan.com. Gelombang hukum dunia adalah hukum orang lemah. Setelah berjalan ke kota, Fang Yu memang tidak diteleportasi lagi. Setelah dia keluar dari area yang dipenuhi asap, dia mulai mengamati sekeliling, matanya terkejut. Sejauh yang dia bisa lihat, semua yang dia lihat sama dengan apa yang dia lihat di luar kota. Seluruh bangunan, termasuk jalan, ditutupi lapisan pasir kuning yang terlihat seperti reruntuhan yang hilang. Namun, yang mengejutkan Fang Yu adalah apa yang dia lihat sebelum terbang di atas tembok kota, sebenarnya adalah sebuah tubuh. Fang Yu tidak yakin apakah itu ras manusia. Namun dari penampakannya, pada dasarnya itulah penampakan umat manusia. Beberapa dari mereka masih berjalan di jalanan, masih berbicara dan saling memandang. Ada juga beberapa warung di pinggir jalan, para pedagang di warung, orang-orang di depan warung yang ingin membeli sesuatu, dan orang-orang tua yang berdiri di jalan dengan tangan di punggung dan tersenyum. Segala yang ada di hadapanku adalah pemandangan yang bisa disaksikan di setiap kota. Tapi masalahnya, adalah mayat-mayat di kota kuno ini, semuanya memiliki warna yang sama dengan seluruh kota kuno, dan permukaannya ditutupi lapisan pasir kuning ini. Jenazahnya masih ada, namun suaranya sudah hilang, namun tubuhnya tidak rusak dan tetap mempertahankan gerak aslinya. Kota ini, kenapa seperti ini? Dengan warna mengejutkan terpancar di mata Fang Yu, dia berjalan menuju tubuh yang paling dekat ke depan. Ini adalah seorang pria muda yang berjalan sendirian di jalan dengan pedang terhunus tertancap di pinggangnya. Postur tubuhnya normal, dan meski tertutup lapisan pasir kuning, ia masih bisa melihat ekspresinya serius, seolah hendak menyelesaikan sesuatu yang penting. Tapi bukan itu poinnya, yang paling penting adalah, dengan cara apa tubuh seperti itu ada. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan mencari tubuh pemuda ini dari atas ke bawah. Tidak ada tanda-tanda vital sama sekali. Tubuhnya masih ada, tapi jelas sudah mati bertahun-tahun. Dilihat dari penjelajahan indera ketuhanan, daging dan darah dalam tubuh ini masih sangat utuh, begitu lengkap sehingga kecuali tidak adanya detak jantung, tampak seperti manusia yang hidup sama sekali. Apa masalahnya? Fang Yu sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan ke pria ini. Wow, saat tangan kiri Fang Yu menyentuh pria itu,
pria itu berubah menjadi genangan pasir kuning dan berhamburan ke tanah. Saat ini, tangan Fang Yu masih tergantung di udara. Dia melihat pasir kuning di tanah, matanya sedikit berkedip. Kemudian, dia menoleh untuk melihat mayat-mayat lain di jalan. Aneh dan aneh. Fang Yu penuh keraguan. Dia menoleh dan berjalan di sepanjang jalan ini. Saat ini, ada keheningan di sekitar. Kecuali langkah kaki Fang Yu sendiri, tidak ada suara lain. Sepanjang jalan, dia melihat berbagai macam orang. Pergerakan orang-orang ini berada dalam keadaan hening yang dinamis. Dilihat dari kesadaran ilahi, tubuh orang-orang ini sudah lengkap. Tapi begitu Fang Yu menyentuh tubuh orang-orang ini, tubuh ini dengan cepat berubah menjadi genangan pasir kuning. Keanehan ini bahkan tidak bisa dijelaskan dengan melihat jalannya. Dalam visi Dadawai, memang ada hukum yang aneh. Tetapi hukum ini hanya akan muncul ketika tangan Fang Yu menyentuh tubuh orang-orang ini, dan itu hanya sekejap. Aneh, Fang Yu berjalan menyeberang jalan dan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Seluruh kota kuno ini cukup besar, jauh lebih besar dari kota kuno Chess. Dalam perjalanannya, gaya arsitekturnya tidak jauh dari kebanyakan kota Teran. Hanya saja bangunan tersebut lebih besar. Fang Yu melihat ke kedalaman kota kuno. Di batas bidang penglihatan, garis luar menara tinggi terlihat samar-samar. Setelah memikirkannya, Fang Yu berjalan menuju posisi menara. Saat ini, di kedalaman kota kuno ini, tim beranggotakan 8 orang juga sedang menuju posisi menara. Mereka semua mengenakan jubah dengan pola cian, menundukkan kepala sedikit, dan berjalan sepanjang jalan. Tidak ada suara dari seluruh tim, jadi mereka berbaris dengan kecepatan suram, tidak cepat atau lambat. Saat ini, mereka tidak jauh dari menara. Fang Yu bergerak menuju posisi menara, tetapi melihat halaman besar di tengah jalan. Tidak ada bangunan lain di sekitar halaman ini, hanya ada saja. Melihat ke dalam melalui pinggiran halaman, bagian dalamnya tampak seperti keberadaan kuil. Fang Yu sedikit mengernyit dan berjalan ke halaman ini. Di depan pintu gerbang, ia melihat nomor rumah berdiri tegak. 3 karakter kuno terukir di atasnya, dan Fang Yu tidak mengerti artinya. Mungkin nama tempat ini. Fang Yu langsung pergi ke halaman dan berjalan menuju kuil lagi. Saat ini, dia menemukan banyak mayat juga berdiri di depan kuil. Orang-orang yang selama ini diam, tetap menjaga sikap sangat hormat, menundukkan kepala, dan beribadah dengan ikhlas. Sebelum berjalan menuju kuil, Anda bisa melihat lobi terbuka di depannya. Di lobi ada patung perunggu. Seperti bagian luar lainnya, permukaan patung perunggu ini juga dilapisi lapisan pasir kuning. Patung perunggu ini adalah seorang biksu yang sedang bermeditasi. Ia memiliki rambut panjang, mata tertutup, dan tangan di atas lutut. Dilihat dari luar, tidak ada yang istimewa yang ditemukan. Di depan patung perunggu terdapat altar pengorbanan dengan sejumlah upeti. Mungkin patung perunggu dari seorang tokoh besar di kota ini. Atau mungkin itu adalah kepercayaan orang-orang di kota ini. Fang Yu berdiri di depan patung perunggu itu, menunggu, dan ingin melanjutkan perjalanan. Ia ingin melihat lebih dekat patung perunggu ini. Namun, Fang Yu hanya berjalan beberapa langkah ke depan, sebelum dia bisa memasuki lobi. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas dan lembut dari samping. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan segera menoleh ke kiri. Entah kapan, seorang gadis kecil muncul di posisi itu. Gadis kecil itu mengenakan kain abu-abu dengan kepala bola diikat, dan terlihat seukuran lonceng angin kecil di bumi. Saat ini, dia membuka matanya lebar-lebar dan mengangkat alisnya, dan mata hitamnya penuh amarah. Wajahnya penuh kekanak-kanakan, halus dan imut, dengan bayi gemuk, dan menggembung, seperti lonceng angin kecil. Hal ini membuat Fang Yu merasa sangat ramah. Selain itu, Fang Yu sangat terkejut karena makhluk berbicara muncul di kota kuno yang aneh. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa kamu? Fang Yu dan gadis kecil itu bertanya hampir bersamaan. Jawab pertanyaanku. Ini altar tuanku, apa yang kamu lakukan di sini? Gadis kecil itu mengepalkan kedua tangannya, maju 2 langkah, dan bertanya lagi. Altar tuanmu. Fang Yu menoleh dan menatap patung perunggu di belakang, lalu menatap gadis kecil itu, dan bertanya, maksudmu, ini tuanmu? Ya, gadis kecil itu mengertakkan gigi dan mengangguk dengan keras. Fang Yu memperhatikan gadis kecil itu. Dia tahu bahwa gadis kecil itu jelas bukan manusia, dan kemungkinan besar bukan manusia.
Karena nafas gadis kecil itu agak istimewa. Titik ini juga mirip dengan lonceng angin kecil. Mungkinkah? Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Aku memperingatkanmu, segera kembali. Gadis kecil itu berjalan maju 2 langkah dengan agresif. Tapi di saat yang sama, ketakutan dan kecemasan di matanya begitu jelas sehingga sulit untuk disembunyikan. Siapa namamu? Fang Yu bertanya. Namaku. Kenapa aku harus memberitahumu? Gadis kecil itu kembali sadar, masih berusaha bersikap galak. Namaku Fang Yu. Aku kenal seorang gadis kecil yang mirip denganmu. Fang Yu tersenyum. Lagi pula, aku bukan orang jahat. Aku di sini hanya karena penasaran. Jika kamu penasaran, kamu tidak bisa dengan paksa masuk ke altar tuanku. Gadis kecil itu memandang ke arah Fang Yu, auranya semakin melemah. Keberanian yang dia kumpulkan perlahan menghilang. Fang Yu mengambil beberapa langkah menuju gadis kecil itu. Gadis kecil itu langsung pucat dan mundur lagi dan lagi. Saya benar-benar tidak punya niat buruk. Soalnya, saya tidak punya senjata apapun di tangan saya. Fang Yu berhenti dan berkata dengan tangan terbuka. Jika kamu bukan orang jahat, mengapa kamu datang ke sini? Tuanku memberitahuku bahwa setelah dia duduk selama 100.000 tahun, siapapun yang memasuki tempat ini adalah orang jahat, jadi aku harus berhati-hati. Gadis kecil itu sedikit dia menggigit bibirnya dan berbisik. Duduk selama 100.000 tahun. Hati Fang Yu bergetar saat mendengarkan kata-kata gadis kecil itu. Sudah berapa tahun tuanmu duduk sekarang? Fang Yu langsung bertanya. Tahun ini, kebetulan, tahun ke-100.000, bisik gadis kecil itu. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera menutup mulutnya. Ini kebetulan tahun ke-100.000. Ini, Fang Yu melihat sekeliling lagi dan menatap gadis kecil itu. Sejauh ini, dia masih memiliki banyak keraguan. Namun kini, ada tebakan samar tentang situasi di depannya. Fang Yu juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada gadis kecil itu. Memanggil, tapi saat ini, beberapa kekuatan sihir es tiba-tiba menyerang dari belakang. Tujuannya, adalah Fang Yu dan gadis kecil di depannya. Mata Fang Yu beralih ke depan. Apa? Gadis kecil itu ketakutan dan berteriak. Fang Yu memeluknya dengan satu tangan, mengangkat lengan kanannya, dan melambai ke depan. Puff. Beberapa kekuatan sihir yang dahsyat semuanya meledak di lengannya, meledak menjadi ledakan suara. Namun, Fang Yu tidak terluka. Dia menarik gadis kecil itu ke belakangnya dan melihat ke depan. Desir. 5 sosok muncul di depannya. Melihat bagian depan sosok yang muncul ini, Fang Yu mengerutkan kening. Kelompok pria ini semuanya memakai topeng. Topengnya sangat sederhana, sepertinya semacam kayu, hanya memperlihatkan 2 bukaan mata, selain tidak ada apa-apa. Dan tubuh mereka juga ditutupi jubah, dengan pola cian yang rumit tercetak di atasnya. 5 sosok berdiri kurang dari 10 meter dari Fang Yu. Bola mata mereka berwarna biru kehijauan, sebening kristal liontin batu giok. Hanya saja saya tidak bisa melihat sedikit pun emosi di dalamnya. Mereka baru saja mendarat, tetapi tubuh mereka muncul dalam sekejap, mengelilingi Fang Yu dan gadis kecil itu di 5 arah. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Tak satu pun dari 5 sosok itu mengeluarkan suara. Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk menyapu mereka lagi, dan juga tidak menemukan apapun. Mereka, gadis kecil itu menggigil ketakutan, wajahnya pucat. Dia tidak punya banyak nyali, tetapi sekarang melihat 5 sosok misterius yang hanya memancarkan niat membunuh yang dingin, dia secara alami ketakutan. Inilah orang-orang jahat yang sebenarnya. Fang Yu menoleh dan tersenyum pada gadis kecil itu. Lihat mereka hampir mengukir kata orang jahat di wajah mereka. Anda harus berhati-hati. Gadis kecil itu berseru, sangat menyadari bahwa 5 sosok di sekitarnya akan menggerakkan tangan mereka. Wow, lebih dari sedetik setelah gadis kecil itu berbicara, kelima sosok itu tiba-tiba meledak dan bergegas menuju Fang Yu. Pergilah. Fang Yu berdiri di tempatnya, berbicara dengan ringan. Ledakan. Pada saat ini, pilar api tiba-tiba muncul dari tanah dan melesat langsung ke langit. Fang Yu dan gadis kecil itu terletak di tengah pilar api, dikelilingi oleh tembok api. Zizi, kelima sosok yang bergegas itu menghantam langsung ke dinding api dan langsung tersulut. Intensitas Li Huo cukup menakutkan. Kelima sosok itu mengeluarkan suara teredam satu demi satu,
lalu mereka terbakar abis, berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. Hati Fang Yu bergerak, dan tiang api menghilang. Saat ini, lingkungan sekitar kembali tenang. 5 orang bertopeng dengan aura dingin sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Orang-orang ini semua berasal dari tempat yang sama. Pernahkah kamu melihat pola cian di jubah mereka? Fang Yu bertanya. Tidak, aku tidak tahu. Gadis kecil itu masih merasa takut dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Fang Yu mengerutkan kening. Segalanya menjadi sedikit menarik. Tampaknya makhluk yang memasuki kota ini, pastinya bukan satu-satunya. Hanya saja Fang Yu mungkin satu-satunya yang tidak memiliki tujuan sama sekali dan memasuki tempat ini semata-mata karena penasaran. Ini orang jahat lainnya. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata lagi. Hati Fang Yu tergerak, dan dia benar-benar merasakan mendekatnya beberapa napas. Setelah memikirkannya, dia mengambil gadis kecil itu, sosoknya bersinar. Wow, keduanya menghilang bersama-sama. Beberapa saat kemudian, 6 biksu memasuki halaman. Keenam biksu itu mengenakan jubah putih. Dilihat dari garis di leher dan sedikit wajah mereka, mereka adalah biksu surgawi, 5 pria dan 1 wanita. Di antara mereka, keempat biksu laki-laki semuanya tampak setengah baya, hanya biksu perempuan yang terlihat sangat muda, dan 1 biksu sangat tua, dengan janggut putih, rambut, dan kerutan di wajahnya. Sebelum sampai di altar, mereka berhenti di depan patung perunggu. Apa identitas pemilik patung perunggu ini? Salah satu biksu bertanya. Kota kuno ini, sangat terkenal saat itu, tapi tiba-tiba menghilang di gurun selatan kuno. Orang tua itu memandangi patung perunggu di depannya, matanya sedikit berkedip. Kakek, tahukah kamu identitas patung perunggu ini? Biksu perempuan itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu memandangi patung perunggu ini, matanya berkedip terus-menerus, terkejut dan ketakutan, sangat rumit. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, tentu saja saya tahu bahwa keberadaan ini adalah kekuatan legendaris yang sebenarnya pada saat itu. Tetapi pada periode sejarah itu, saya khawatir tidak banyak yang diketahui sekarang. Kakek, jangan jual lagi. Biksu perempuan itu mendesak dengan cemas. Kalian semua tahu nama asli kota kuno ini adalah kota kuno Yuanxi. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, dan identitas patung perunggu di depannya, adalah penguasa kota ini, Yuanxi Supreme. Yuanxi Zizun. Mendengar nama ini, 5 biksu klan surgawi lainnya jelas terkejut. Kata tertinggi, di benua Yunyu, Anda tidak dapat menggunakannya dengan santai. Hanya pembangkit tenaga listrik teratas yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai yang tertinggi. Kakek, tadi kamu mengatakan bahwa ini adalah sisa-sisa umat manusia, artinya Yuanxi Supreme ini juga lahir dalam ras manusia. Biksu perempuan itu membuka matanya dan bertanya, ya, Yuanxi Zizun, adalah eksistensi terkuat dalam sejarah manusia adalah salah satu dari sedikit orang terkuat di benua Yunyu yang dapat mencapai level tertinggi. Orang tua itu menjawab dengan mata berkedip. Bukankah umat manusia adalah ras kelas 10, bagaimana bisa ada pembangkit tenaga listrik tertinggi? Biksu perempuan itu mengerutkan kening. Umat manusia pada saat itu berbeda dengan sekarang. Pada saat itu, benua Yunyu, ras manusia, iblis, dan Protoss, berdiri bersama, benar-benar berbeda dari situasi saat ini. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, dan pada saat itu, Protoss menyendiri, dan tidak pernah meremehkan pertarungan dengan iblis dan manusia. Adapun iblis, karena mereka telah bertarung dengan para dewa dalam beberapa tahun terakhir, tetapi belum mendapatkan keuntungan, tetapi memiliki konsumsi internal yang besar, mereka berhenti bertarung dengan para dewa dan mengalihkan perhatian mereka ke umat manusia yang sedang bangkit. Oleh karena itu, di era itu, konfrontasi antara manusia dan iblis menjadi tema utama. Pada saat ini, kelima biksu itu diam-diam mendengarkan narasi lelaki tua itu. Karena periode sejarah ini, mereka biasanya tidak mempunyai kesempatan untuk mendengarnya, lagi pula itu adalah masalah zaman kuno. Kalian semua harus tahu betapa kuatnya iblis-iblis itu. Sekalipun mereka sekarang terbagi menjadi puluhan kelompok etnis, mereka masih tersebar dalam kelompok etnis kelas 1 dan kelas 2, kata lelaki tua itu. Membandingkan kekuatan sulit untuk dilawan oleh iblis. Karena itu, di tengah era itu, kemunduran umat manusia menjadi semakin jelas, sementara iblis semakin kuat dan semakin kuat, secara bertahap menunjukkan tren kehancuran.
Pada saat kritis itu, ras manusia menghasilkan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, yang secara langsung mengubah situasi pertempuran. Yang tertinggi, apakah ini Yuan Shi yang tertinggi? Biksu perempuan telah mendengarkannya, dan berkata. Orang tua itu mengangguk, dan menjawab, Yuan Shi Zizun ternyata telah lahir, dan menggunakan trik sulap yang telah menakuti iblis sampai sekarang dan sepenuhnya membalikkan keadaan. Metode abadi itu disebut teknik pembunuhan iblis Yuan Shi. Yuan Shi memusnahkan trik sulap. Setelah mendengar nama hukum abadi ini, mata 5 biksu surgawi kecuali lelaki tua itu tampak terkejut. Sihir pembasmi. Ini adalah metode peri yang khusus ditujukan pada iblis. Namanya saja sudah cukup arogan. Tahukah Anda, bahkan saat ini, iblis masih ada di tingkat teratas di seluruh benua Yunyu, dan dapat dikatakan bahwa mereka berdiri di puncak rantai makanan. Kecuali Protoss, kelompok etnis manapun takut terhadap biksu atau makhluk dari keluarga iblis. Karena iblis sama sekali tidak masuk akal, mereka brutal dan haus darah, dan mereka akan membunuh satu sama lain jika mereka tidak setuju satu sama lain tanpa alasan apapun. Sejujurnya, jika ras iblis menghilang di benua Yunyu, 10.000 ras lainnya pasti akan bertepuk tangan, dan konflik di antara mereka akan berkurang banyak. Sayangnya, pemikiran seperti ini hanya bisa muncul dalam mimpi. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar dongeng tentang teknik sihir pemadaman Yuan Shi, mata kelima biksu klan surgawi menjadi bersemangat. Namun, hukum abadi yang ditujukan pada iblis berasal dari ras manusia yang kuat, sekarang ras kelas 10. Kontrasnya cukup tajam, membuatnya terasa sulit dipercaya. Kakek, karena teknik pemadaman iblis Yuan Shi begitu kuat, mengapa ras iblis tidak mengalami kerusakan parah, dan masih begitu kuat hingga saat ini? Sebaliknya, ras manusia semakin lemah, dan hari ini adalah yang ke-10 ras kelas yang lebih rendah dari binatang buas. Biksu perempuan itu bingung dan bertanya lagi. 4 biksu lainnya juga menatap lelaki tua itu, jelas juga memiliki keraguan. Orang tua itu sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menjawab, setelah kelahiran Yuan Shi Supreme, ras manusia memiliki keunggulan yang sangat jelas dibandingkan ras iblis. Dan dalam periode sejarah itu, yang paling berdarah dan tragis pertempuran Wukun San di atas, Yuan Shi Zizun menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh 5 raja iblis besar dari ras iblis. Setelah pertempuran itu, vitalitas Mozu terluka parah, dan menunjukkan kekalahan. Sedangkan untuk ras manusia, momentumnya semakin kuat, berubah dari bertahan menjadi menyerang. Kalau begitu, yang lebih aneh lagi, mengapa situasi hari ini benar-benar terbalik? Biksu perempuan itu berkedip dan terus bertanya. Miao Yuan, setelah mendengarkan kakek, jangan selalu menyela. Seorang biksu parubaya yang serius mengerutkan kening di sampingnya. Biksu perempuan itu cemberut dan berhenti berbicara. Mengapa situasi saat ini hancur dan berbalik? Saya tidak bisa menjawabnya, itulah misteri zaman. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, pada saat itu, umat manusia memang telah menunjukkan bahwa mereka akan menghancurkan iblis. Keadaan klan, tetapi pada saat ini, Protoss, yang tidak pernah berurusan dengan iblis, dan meremehkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara manusia dan iblis, tiba-tiba mengambil tindakan. Mereka tidak memilih untuk membantu ras manusia untuk menghancurkan ras iblis sepenuhnya, melainkan membantu ras iblis untuk melawan ras manusia. Bagaimana ini mungkin? Bukankah perseteruan antara Protoss dan iblis? Biksu perempuan itu bertanya dengan bingung. Itu benar, di antara dua ras dewa dan iblis, sepanjang sejarah benua Yunyu, kebencian di antara mereka berasal dari darah, tapi pada saat itu, ketika iblis paling berbahaya, para dewa memang membantu iblis. Orang tua itu menjawab, mengenai mengapa Protoss membuat keputusan seperti itu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Justru karena itulah periode sejarah ini disebut misteri keabadian. Tidak ada yang tahu mengapa Protoss, yang selalu bermusuhan dengan ras iblis, akan membantu ras iblis pada saat itu, dan pada gilirannya menghadapinya. Ras manusia, bagaimana setelah itu? Para dewa dan iblis bergabung, umat manusia pasti tidak mampu menahannya. Biksu perempuan itu telah mendengarkan dengan seksama, dan bertanya dengan bodoh. Orang tua itu mengangguk dan menjawab, ya, segera setelah Protoss mengambil tindakan, seluruh keseimbangan menjadi tidak seimbang. Meskipun ras manusia sangat kuat pada saat itu, melawan ras iblis membutuhkan biaya yang mahal, terutama Yuan Shi Supreme. Pada saat itu,
dia adalah satu-satunya yang tertinggi dari ras manusia. Dapat dikatakan sebagai tulang punggung seluruh umat manusia. Namun, dalam pertempuran Wukun San, setelah dia mengalahkan 5 Raja Iblis dengan satu musuh dan 5, dia membunuh 5 klan iblis sebagai Raja Iblis tingkat tertinggi. Dia juga menderita kerugian besar dan tidak lagi memiliki keberanian untuk puncaknya. Oleh karena itu, setelah Protoss ditembak, ras manusia mundur dengan mantap, dan hasil sebelumnya sepenuhnya dimuntahkan dan diterima oleh Protoss. Ketika ras manusia hampir tidak dapat menahannya, pertempuran terakhir di Gunung Tiandao lagi. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berhenti, matanya aneh, dan nadanya menjadi sangat berat. Pertempuran itu sangat tragis. Yuan Shizizun membawa 300 muridnya yang paling dipercaya untuk bertarung sampai mati dengan para dewa dan iblis terkuat. Pertempuran itu menghancurkan bumi. Adegan pertempuran membuat matahari dan bulan menjadi gelap, dan langit dan bumi berubah. Pada akhirnya, ke-300 siswa Yuan Shi Supreme terbunuh di medan perang, dan hanya Yuan Shi yang sekarat Supreme masih bisa berdiri. Tapi hasil pertarungannya juga seperti keajaiban. Kedua klan para dewa dan iblis juga menderita kerugian besar dan terpaksa mundur. Pada titik ini, pertarungan antara manusia dan iblis, pertempuran antara manusia dan dua klan telah berakhir. Orang tua itu berhenti lagi, menoleh untuk melihat patung perunggu di depan, dan melanjutkan, setelah itu, Yuan Shizizun terdiam. Dikabarkan bahwa dia terluka terlalu parah dan akhirnya duduk dan berubah menjadi hukum tertinggi untuk melindungi fondasi umat manusia. Dan Gunung Tiandao dalam pertempuran terakhir kemudian disebut sebagai Gunung Suci Umat Manusia. Sejak Yuan Shizizun duduk, para dewa dan iblis mendapatkan kembali keuntungan penuh mereka setelah pulih dan mulai melanjutkan. Duniawi menganiaya umat manusia dan menindas ruang hidup umat manusia hingga saat ini. Ras manusia telah berubah dari salah satu dari 3 ras utama menjadi satu-satunya ras kelas 10 saat ini, kehilangan semua kemuliaan dan martabatnya. Mendengar ini, 5 pembudidaya di dekatnya terdiam. Ekspresi mereka berbeda, dan mereka semua memiliki keterkejutan dan emosi di mata mereka. Mereka belum pernah mendengar sejarah ini sebelumnya. Sekarang, berdiri di tempat ini, mendengarkan kakek berbicara tentang periode sejarah ini, mereka hanya merasa sangat terkejut. Ternyata ras manusia inferior yang dibenci oleh semua ras kini memiliki era yang begitu gemilang. Kakek, karena suku kedua para dewa dan iblis lebih unggul, kenapa belum umat manusia sudah dimusnahkan? Biksu perempuan itu menggigit bibirnya dan bertanya. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak perkataan. Salah satu teorinya adalah bahwa hukum tertinggi yang ditinggalkan oleh Yuan Shi Supreme setelah duduk menjaga fondasi umat manusia, sehingga mustahil bagi para dewa dan iblis untuk sepenuhnya melenyapkan umat manusia. Pernyataan kedua, 2 klan para dewa dan iblis dengan sengaja meninggalkan ras manusia untuk bertahan hidup. Menyingkirkan ras manusia, salah satu dari 3 ras besar, ke dalam debu, dan bahkan bukan binatang buas, adalah akhir yang paling kejam untuk umat manusia. Penghinaan, ini adalah penghinaan tertinggi. Penghinaan, ada warna aneh di mata 5 biksu surgawi di sekitar. Memang benar, dibandingkan dengan menghancurkan umat manusia secara langsung, ini tampaknya lebih kejam pukulan. Masih banyak ras manusia di benua Yunyu saat ini. Hanya saja 6 atau 7 di antaranya menjadi budak suku lain, dan tidak berstatus sama sekali. Mereka rendah hati dan rendah hati seperti semut. Satu-satunya di benua Yunyu yang akan dibenci oleh semua ras lain, adalah ras manusia. Jadi sepertinya ras manusia sangat menyedihkan. Biksu perempuan itu menghela nafas dan berkata, umat manusia terlalu menyedihkan sekarang. Inilah alasan mengapa saya selalu memperingatkan Anda untuk tidak menganiaya umat manusia seperti ras lainnya. Bahkan jika mereka sekarang terpuruk, kejayaan mereka saat itu adalah sesuatu yang perlu dijunjung oleh semua ras di benua Yunyu. Mereka juga satu-satunya kelompok etnis dalam sejarah panjang benua Yunyu yang berani menghadapi suku dewa dan iblis kedua secara langsung. Puncak yang mereka capai berada di luar jangkauan ras lain dalam mimpi mereka. Mungkin, ras manusia tidak akan pernah bangkit lagi, tapi saya menghormati nenek moyang mereka, terutama ini. Yuan Shi Supreme, orang tua itu memandangi patung perunggu di depannya, menundukkan kepalanya, membungkuk dan membungkuk. 5 biksu di sampingnya mengikuti. Di luar, mereka pasti akan diejek atas tindakan ini. Berapa banyak ras surgawi yang tunduk kepada nenek moyang umat manusia?
Perilaku apa ini? Setelah memberi hormat, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Kakek, apakah akan ada warisan di kota ini? Biksu perempuan itu bertanya dengan suara rendah. Mungkin juga tidak. Keberadaan kota ini agak aneh, dan selalu terasa sedikit ilusi. Orang tua itu mengerutkan kening dan menjawab, "Ya, menurutku juga begitu." Saat ini, suara laki-laki datang dari belakang. Suara ini bukan milik mereka. Oleh karena itu, wajah 6 ras surgawi semuanya berubah, dan mereka segera menoleh untuk melihat ke belakang. Saya melihat seorang pria muda berpakaian putih, dengan seorang gadis kecil yang tampak lucu muncul di belakang mereka, dan berjalan perlahan. "Berhenti, siapa kamu?" Keempat biksu laki-laki segera bergerak maju, menghalangi lelaki tua dan biksu perempuan di belakang, berjaga-jaga. "Jangan gugup, saya tidak punya niat jahat. Saya hanya mendengarkan lelaki tua itu menceritakan kisah manusia." Fang Yu berkedip sedikit dan berkata, "Sangat menyentuh, saya ingin datang dan ngobrol." "Kamu," seorang biksu laki-laki masih tampak waspada, menatap Fang Yu, masih ingin berbicara. Tapi saat ini, lelaki tua itu berkata, "Tidak apa-apa, dia benar-benar tidak memiliki kebencian terhadap kita, dan dia seharusnya menjadi ras manusia, biarkan dia datang." Teran, wajah kelima biksu surgawi semuanya berubah. Fang Yu memandang lelaki tua itu dengan senyum tipis dan berkata, "Halo, nama saya Fang Yu." "Fang Yu," orang tua itu mengangguk ringan dan berkata, "Saya dari Zhengjiadi. Wu Cheng, dan saya Zheng Shan. Mari kita ngobrol, saya sangat tertarik dengan topik yang baru saja Anda bicarakan." Fang Yu melirik patung perunggu dan kemudian ke gadis kecil yang bersembunyi di belakangnya, dan berkata. Zheng Shan memandang Fang Yu, dan setelah beberapa detik terdiam, dia mengangguk. Setelah perkenalan singkat, 5 biksu klan surgawi lainnya juga menaruh kewaspadaan mereka pada Fang Yu. Aura basis budidaya Fang Yu tidak kuat, dan dia adalah ras manusia. Karena pengaruh Zheng Shan, seluruh keluarga Zheng benar-benar berbeda dari keluarga surgawi lainnya. Tidak ada budak manusia di keluarga mereka, dan tidak ada permusuhan terhadap keluarga manusia. Ada 5 biksu di samping Zheng Shan, dan 4 biksu laki-laki adalah ahli warisnya, Dao Tian yang saleh, orang yang saleh, dan Dao He yang saleh. Satu-satunya biksu perempuan adalah putri Zheng Dao He, Zheng Yuan. Mereka datang dari Wu Cheng, yang paling dekat dengan gurun kuno Gurun Selatan. Mereka telah menemukan penampakan kota kuno ini setengah bulan yang lalu. Mereka datang keluar kota 3 hari lalu. Butuh waktu lama untuk menemukan gerbang kota dan berhasil memasuki kota. Benar-benar tidak disengaja datang ke halaman ini. Ketika Zheng Shan memberitahu anggota keluarganya tentang sejarah Yuan Shi Zizun, Fang Yu dan gadis kecil itu mendengarkan mereka sepanjang waktu. Periode sejarah ini juga membuat Fang Yu merasa sangat terkejut. Dan seni memadamkan iblis Yuan Shi, bahkan lebih mengejutkannya. Ternyata teknik sihir pemadaman Yuan Shi adalah metode peri. Dan Yuan Shi Zizun, apakah itu Yuan Shi Tianzun yang legendaris di dunia? Dari namanya memang seharusnya begitu. Tapi dari segi waktu, sepertinya ada yang salah. Terlebih lagi, pada tahap manakah Yuan Shi Supreme menciptakan seni sihir pemusnahan Yuan Shi? Apakah itu diciptakan di bumi? Tapi setan yang sebenarnya, pernahkah mereka muncul di bumi? Fang Yu penuh keraguan, jadi dia keluar, ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dari Zheng Shan. Namun, setelah percakapan singkat, dia menemukan bahwa Zheng Shan tidak tahu banyak, hanya sejarah yang samar-samar ini. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Kemuliaan umat manusia saat itu kini diketahui, adalah bagian yang sangat langka. Zheng Shan menghela nafas dan berkata, makhluk di benua Yunyu sekarang hanya mengenal dewa dan iblis. Kelompok etnis dari garis kedua menyendiri, dan hanya memiliki pemujaan dan rasa hormat yang tidak terbatas terhadap mereka. Di mana Anda tahu apa yang terjadi di masa lalu? Petik 2. Fang Yu memandang Zheng Shan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya sangat bingung, Anda bukan ras manusia, mengapa Anda memperlakukan ras manusia? Dari garis keturunan, langit dan manusia pasti ada hubungannya. Bahkan bisa dapat dikatakan bahwa, sama seperti iblis dan dewa saat ini, surga adalah milik manusia, tapi tidak ada yang tahu. Mengakui hal ini, tidak ada yang mau terlibat dengan umat manusia saat ini. Lagi pula, umat manusia adalah perlombaan kelas 10 yang sangat rendah hati. Jawab Zheng Shan, apa yang kamu maksud dengan iblis?
Para dewa. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Klan iblis adalah klan besar dari klan iblis, dan berbagai kelompok etnis yang telah terpecah. Misalnya, klan iblis merah kelas 1 yang paling terkenal di benua Yunyu saat ini adalah salah satu klan iblis. Dan yang lainnya klan kelas 1 yang terkenal Tian-Tian Protoss adalah salah satu anggota keluarga Protoss. Selain itu, ada ras iblis dunia bawah, ras iblis neraka, ras iblis darah, Del. Ras iblis telah terpecah menjadi puluhan kelompok etnis, yang semuanya pada dasarnya terdistribusi pada kelompok etnis kelas 1 dan kelas 1. Berpisah, artinya hubungan di antara mereka tidak baik. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat, mungkin karena hubungan yang buruk, atau karena alasan lain. Tapi bagaimanapun juga, mereka berasal dari darah yang sama. Menurutku ketika kamu benar-benar menghadapi kesulitan, mereka tetap satu, kata Masan perlahan. Jawab, jadi begitu, lalu Protoss. Fang Yu bertanya dengan mata berkedip, Protoss juga terbelah. Protoss memang terpecah, tapi hanya 9 suku yang terpecah. Karena jumlah Protoss sendiri tidak banyak, hanya saja, selama mereka berasal dari Protoss, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas, berdiri di puncak dari seluruh benua Yunyu. Jawab Zheng San. Hati Fang Yu bergetar. Di bumi, para dewa digunakan untuk beribadah. Banyak orang percaya bahwa para dewa dapat memberkati mereka, dan berdoa kepada para dewa ketika mereka menghadapi kesulitan berturut-turut dan tiba di benua Yunyu. Dia hanya tahu bahwa Tuhan pada awalnya adalah sebuah ras. Tentu saja, para dewa yang diyakini oleh Protoss ini dan orang-orang di bumi belum tentu memiliki konsep yang sama. Zheng Yuan berlutut dan bertanya pada gadis kecil yang menundukkan kepalanya. Gadis kecil itu menghindari matanya, menatap ke arah Zheng Yuan dengan takut-takut, dan kemudian menundukkan kepalanya.